Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat siang aslinya. Kalau jam kita aslinya ya. Jadi tujuan WIR menggunakan pembelajaran video ini ya, agar teman-teman yang mengikuti Paskibraka dan yang tidak mengikuti Paskibraka bisa belajar dengan efektif begitu. Agar nanti teman-teman mengerjakan ujian juga bisa. Baik, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengantar peranan sosiologi sebagai ilmu ya. Awal belajar sosiologi itu kita harus tahu pengantar peranan sosiologi sebagai ilmu. Oke, langsung saja Bu Irs. Next. Di akhir pertemuan ini nanti kalian diharapkan mampu memahami apa itu sosiologi sebagai ilmu ya. Kemudian mengenali tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan sosiologi, menjelaskan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu, serta memahami objek dan cabang-cabangnya. Dan jangan lupa pemahaman awal ini ya menjadi pondasi untuk materi-materi berikutnya. Jadi teman-teman, anak-anak harus tahu dulu nih apa sih sosiologi itu dan bagaimana lahirnya, siapa dulu yang menggagas gitu ya. Jadi anak-anak harus tahu dulu sosiologi itu apa, baru kita akan belajar sosiologi lebih dalam begitu. Oke. Pertanyaannya sekarang, sebelum kita lanjut ya, Puir ingin kalian merenungkan dulu beberapa pertanyaan ini. Apa itu ilmu menurut kalian? Kemudian apakah sosiologi termasuk ilmu? Dan apa buktinya? Begitu. Dan menurut kalian, apakah belajar sosiologi itu penting di kehidupan sehari-hari? Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan ini nanti akan kita bahas di peranan sosiologi. Oke. Awalnya, bagaimana sih kok ada pelajaran atau ilmu sosiologi itu bagaimana sih? Nah, kelahirannya dan berkembang sosiologi itu awalnya dari sosiologi lahir di abad ke-19 sebagai respon terhadap perubahan sosial akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, ilmu ini berkembang untuk memahami dinamika masyarakat modern. Jadi, setelah revolusi industri dan revolusi Prancis itu, banyak sekali perilaku masyarakat, tingkah laku masyarakat yang membuat orang-orang itu berpikir lebih dalam. Apakah ini ada ilmunya? Apakah ini bisa dipelajari lebih dalam? Dinamika masyarakat. Nah, begitu. Tokoh-tokoh pentingnya sekarang. Ada yang pertama Auguste Comte. Nah, ini mungkin pembacaannya kurang tepat mungkin Bu Iris sendiri karena ini bahasa Prancis ya. Bapak ini orang Prancis, Auguste Comte. Nah, bisa disebut sebagai salah satu penggagas ilmu sosiologi. Makanya beliau disebut sebagai Bapak Sosiologi. Gitu. Apa sih gagasan yang diangkat oleh Bapak Agus Comte ini? Yaitu mengembangkan positivisme. Sosiologi yaitu sosiologi harus menggunakan metode ilmiah seperti ilmu alam. Jadi sosiologi itu adalah ilmu logis gitu ya. Nggak bisa sembarangan menilai atau memahami ilmu sosiologi gitu. Kemudian membagi tahapan perkembangan masyarakat. Ada mulai dari teologis, kemudian metafisik, dan positif. Gitu. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Khaldun. Dari namanya saja sudah sangat islami ya, Ibnu Khaldun. Jadi ini adalah salah satu tokoh muslim dari abad ke-14 yang dianggap peletak dasar pemikiran sosiologi. Jadi kalau ilmu sosiologinya itu ditetapkan di abad ke-19, tapi pemikiran-pemikiran itu sudah berkembang, sudah tumbuh di abad ke-14. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun ini. Beliau menulis sebuah mukadimah ya, membahas tentang masyarakat, kekuasaan dan perubahan sosial. Kemudian ada juga tokoh Emil Durkheim. Nah, beliau menekankan pentingnya fakta sosial dan solidaritas sosial.
karya beliau yang terkenal adalah The Division of Labor in Society, Suicide. Itu salah satu bukunya yang membahas tentang ilmu sosial atau sosiologi ya. Lanjut, itu tadi adalah tokoh-tokoh klasiknya. Nah, sekarang ini maaf Bu Ira ada sedikit kesalahan. Tokoh-tokoh modernnya. Setelah Perang Dunia, sosiologi itu berkembang. Jadi ilmu sosiologi itu berkembang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman. Sosiologi berkembang dengan pendekatan yang lebih kompleks, interdisipliner, dan mendalam terhadap struktur dan agen sosial. Salah satunya kita ya, kita ini adalah agen sosial. Gitu. Tokoh sosiologi. Ya. Kita juga tokoh tapi pelaku sosial karena kita semuanya adalah manusia atau makhluk sosial. Baiklah, akan jelaskan beberapa tokohnya yang di sosiologi modern ya. Ini maaf ada sedikit kesalahan. Sosiologi modern. Yang pertama ada Talcott Parsons. Beliau membangun teori sistem sosial. Masyarakat dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mendukung keseimbangan sosial. Yang di dalamnya terdapat fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian pola. Jadi beliau percaya bahwa sosial itu ada sistemnya yang terdiri dari bagian-bagian yang semuanya saling bersangkutan, saling mendukung, saling berhubungan. Begitu. Kemudian ada Bapak Anthony Giddens. Beliau mengembangkan teori strukturasi. Kalau tadi Bapak Talcott Parsons teori sistem sosial, Bapak Anthony Giddens mengembangkan teori strukturasi, yaitu menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan agen, yaitu individunya ya, agen sosial individu. Bahwa individu menciptakan struktur dan struktur membentuk individu. Gitu. Oke, intinya manusia tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tapi juga bisa mengubah struktur itu sendiri. Itu menurut Bapak Anthony Giddens. Lanjut ya. Sekarang ciri-cirinya ilmu sosiologi itu apa sih, Bu Ir? Atau karakteristiknya ilmu sosiologi, yaitu yang pertama, empiris. Ya, empiris itu apa? Empiris itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman, bukan spekulasi. Jadi ilmu sosiologi itu bukan ngawur, bukan ujuk-ujuk ada atau bukan tiba-tiba muncul ilmu sosiologi. Enggak, karena ilmu sosiologi itu muncul berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ya, bukan pendapat seorang saja. Gitu. Jadi ilmu sosiologi itu mengkaji gejala sosial berdasarkan fakta dari hasil observasi di lapangan. Bukan ngawur ya anak-anak, tapi hasil observasi di lapangan. Oleh karena itu, hasil kajian sosiologi nanti tidak spekulatif atau hanya dugaan saja, enggak, karena ada observasi gitu. Yang kedua, ciri-ciri ilmu sosiologi atau karakteristik ilmu sosiologi adalah kumulatif. Apa sih kumulatif itu? Kumulatif itu teori yang digunakan dalam kajian sosiologi berasal dari yang sudah ada. Jadi teori ini sudah ada. Tinggal beberapa sosiolog, kemudian kita sebagai pelajar itu mengembangkan kembali teori-teori disusun dari hasil kajian sebelumnya dan dikembangkan. Begitu. Nah, teori tersebut diakumulasi kemudian diperluas dan diperbaiki untuk memperkuat teori yang lama. Jadi terus berkembang, tidak berhenti, gitu ya, dinamis. Yang ketiga sifatnya adalah teoritis. Berarti sosiologi menyusun kerangka pemikiran atau abstraksi berdasarkan hasil observasi konkret di lapangan. Jadi teoritis adalah menyusun kerangka setelah tadi diobservasi, ya, kemudian diperluas teori-teori yang sudah ada, dikembangkan, kemudian menyusun kerangka pemikiran dan abstraksi berdasarkan hasil observasi yang konkret di lapangan, gitu ya. Disusunlah di teoritis ini. Kemudian yang keempat sifatnya yaitu nonetis.
Berarti kajian sosiologi ini bertujuan menjelaskan suatu fakta secara ilmiah dan mendalam, tetapi tidak menilai baik dan buruknya fakta tersebut. Jadi, ilmu sosiologi itu bukan membela satu atau yang lain, tapi menjadi penengah dan menciptakan solusi, begitu ya. Tidak menilai baik dan buruknya, karena kita sudah melalui apa tadi? Observasi. Jadi, mencari dulu fakta yang benar, kemudian bertindak sebagai pencari solusi, begitu. Tidak menilai baik dan buruknya, hanya menjelaskan fenomena secara objektif, gitu. Oke, lanjut. Objek kajian sosiologi. Jadi, objek materialnya adalah masyarakat. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek sebagai kajiannya ya, anak-anak. Sosiologi ini memiliki objek kajian yaitu manusia atau masyarakat sebagai makhluk sosial kita, sebagai makhluk sosial, kemudian kehidupan masyarakat dan pola-pola hubungan sosialnya. Ya, kalau objek materialnya sosoknya adalah manusia, masyarakat, kita sebagai makhluk sosial. Kalau objek formalnya adalah interaksi sosial antar individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, begitu ya. Kemudian kelompok dan individu, begitu. Pola hubungan antar individu dan kelompok mendorong munculnya gejala sosial. Gejala sosial menjadi bagian objek kajian ilmu sosial. Jadi sosiologi mempelajari hubungan antar manusia, struktur sosial, norma dan nilai, serta gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Next. Kemudian sekarang kita belajar cabang-cabang ilmunya sosiologi. Jadi bisa dibilang sosiologi itu masuk dari berbagai lini, berbagai lapisan, dari lapisan yang paling terkecil, anak-anak. Lapisan paling terkecil ada sosiologi keluarga, yaitu hubungan dalam keluarga, peran, kemudian konflik pasti ada. Jadi perannya ayah sebagai apa, perannya ibu sebagai apa, peran anak sebagai apa. Nah, karena di situ ada interaksi, berarti di sana ada sosiologi keluarga, hubungan dalam keluarga, peran dan juga konflik. Yang kedua, setelah ada sosiologi keluarga, ada sosiologi pendidikan atau kita sebagai pelajar ya, anak-anak sebagai pelajar adalah rumah kedua setelah di keluarga. Sosiologi pendidikan, interaksi di lingkungan pendidikan, yaitu bersama teman, bersama adik kelas, bersama kakak kelas, bersama bapak ibu guru. Nah, begitu. Selanjutnya ada sosiologi politik. Ranahnya sudah mulai lebih besar ya anak-anak. Yaitu bentuknya sebuah relasi kekuasaan, partai, pemerintahan, gitu ya. Stratanya sudah mulai naik dari keluarga, pendidikan, kemudian yang lebih besar politik. Ada juga yang sama juga dengan politik, stratanya juga lebih besar, yaitu sosiologi ekonomi, berfokus pada kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dalam masyarakat. Semuanya yang berhubungan dengan ekonomi, kegiatan perekonomian, itu juga dibahas di sosiologi ekonomi. Jadi ilmu sosiologi itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena pada dasarnya tadi sudah Bu Ir jelaskan bahwa sosiologi itu adalah intinya interaksi dan komunikasi, hubungan sosial kita. Nah, tergantung kita berhubungan sosial di ranah apa, di ranah keluarga, di ranah pendidikan, di ranah politik, kemudian di ranah ekonomi. Ada juga sosiologi agama, yaitu fungsi, bentuknya adalah fungsi dan pengaruh agama dalam kehidupan sosial. Ini sangat erat sekali ya. Yang masih sebenarnya ada banyak anak-anak. Ada lingkungan, perkotaan, perdesaan. Jadi ini hanya Bu Ir sebutkan 6 saja, karena nanti slide-nya nggak cukup ya. Ada sosiologi terakhir, yang keenam ada sosiologi hukum, yaitu bentuknya peran hukum dalam mengatur masyarakat. Gitu. Oke, selanjutnya. Sedikit saja anak-anak. Yang penting nanti di akhir ya, di akhir nanti akan Bu Ir beri kuis yang Bu Ir share di grup WA ya. Nanti pengerjaannya dari Bu Ir mengupload link video ini, teman-teman sudah mengerjakan sampai nanti jam 9 malam
gitu. Oke, Bu tutup dengan kesimpulan. Yang pertama kita review kembali, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah melalui kajian interaksi sosial, struktur sosial, dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat atau yang terjadi di sekitarnya. Ya, ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah melalui kajian interaksi sosial, struktur sosial, dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian sosiologi lahir dari kebutuhan memahami perubahan sosial, dimulai sejak teori klasik oleh tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Ibnu Khaldun, dan Emile Durkheim, hingga berkembang menjadi teori modern oleh Talcott Parsons dan Anthony Giddens, gitu ya. Pokoknya gini, sosiologi itu awalnya muncul karena ada konflik. Kemudian para sosiolog ini, para pemikir ini berpikir, kok bisa ada konflik ya? Kemudian apa sebabnya? Kemudian bagaimana solusinya? Nah, sejak itulah ilmu sosiologi itu muncul dan terus berkembang hingga sekarang. Gitu. Ciri-ciri sosiologi sekarang kita review ya. Ciri-ciri utama sosiologi dalam sebagai ilmu adalah empiris, yaitu berdasarkan fakta, teoritis, menyusun teori, kumulatif, mengembangkan teori sebelumnya, nonetis, tidak menilai baik dan buruk. Ya. Objek kajian sosiologi mencakup masyarakat dan interaksi sosial, sementara cabang-cabangnya meliputi bidang pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, hukum, agama, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mempelajari sosiologi membantu kita memahami dinamika masyarakat, serta menjadi lebih kritis, toleran, dan peduli dalam kehidupan sosial. Ingat, kita sebagai makhluk sosial harus berpikir kritis dan memulai dengan observasi terlebih dahulu. Sebagai makhluk sosial, berarti harus berpikir dulu apakah ini betul, apakah tindakan ini betul, apakah akan membawa dampak yang buruk. Ya, kalau teman-teman, kalau anak-anak tidak berobservasi dulu, tidak memikirkan apa yang akan terjadi, berarti anak-anak bukan makhluk sosial. Berarti makhluk apa dong? Nah, perlu dipertanyakan ya. Makanya kita mulai belajar menjadi makhluk sosial yang sebenarnya melalui sosiologi. Oke, reviewnya akan Bu Ir lanjut di kuis yang akan Bu Ir share di grup WA. Sekian untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.